Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fahmi Abdillah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit dari makalah saya yang berjudul Hubungan Antara Fikih dan Hukum Positif Indonesia. Pertama-tama pendahuluan dulu. Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduk menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Adanya peradilan agama dan Papaken Kitab Cirebon merupakan salah satu bukti. Demikian pula Kerajaan Sultan di Aceh, Kerajaan Pasai, Pagaroyong dengan Dang Tuanku Bundo Kaduang, Patri dengan Imam Bonjol, Minangkabau, Demak, Pajang, Mataram, bahkan juga Malaka dan Brunei, Semenanjung Melayu. Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia mempengaruhi pandangan hidup bangsa ini sepanjang sejarah, termasuk dalam bidang hukum. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama Islam. Secara singkat bisa dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah, sehingga hukum Islam menurut takrif mencakup hukum syariah dan hukum fikih, karena artinya syarah dan fikih terkandung di dalamnya. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama-sama dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam telah masuk Indonesia pada abad pertama tahun 1963. Agama Islam telah masuk Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 atau 8 Miladiah. Meskipun demikian, dalam sejarahnya hukum Islam yang bagi umat muslim adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beragama itu, mengalami berbagai kendala untuk akhirnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk pada latar belakang, maka tulisan ini mendeskripsikan tentang eksistensi hukum Islam di Indonesia yang dituangkan melalui produk hukum berupa perundang-undangan yang bernuansa hukum Islam dengan format hukum Islam yang secara formil maupun material ditransformasikan melalui sumber persuasif dan otoritatif. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh fikih terhadap materi legislasi hukum Islam di Indonesia? Dua, apa saja materi hukum Islam yang masuk dalam legislasi hukum nasional? Tiga, bagaimana hubungan antara fikih dan hukum positif Indonesia? Tujuan, menerangkan tentang pengaruh fikih terhadap materi legislasi hukum di Indonesia. Dua, menjabarkan beberapa materi hukum Islam yang masuk dalam legislasi hukum nasional. Tiga, menjelaskan hubungan antara fikih dan hukum positif di Indonesia. Untuk pembahasannya lebih jelasnya ada di makalah saya. Di sini saya akan hanya menyimpulkan kesimpulan dari tulisan ini. Setidaknya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dilihat dari jenis hubungan antara negara dan agama di Indonesia bukanlah termasuk ke dalam kategori negara agama teokrasi. Agama dan negara di Indonesia memiliki hubungan simbiotik di mana keduanya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Agama dijadikan sebagai alat satu nilai dasar dalam pembentukan peraturan di Indonesia, dan negara menjamin kebebasan beragama untuk menuju negara yang lebih baik. Mengkategorikan Indonesia adalah negara tauhid hanya karena tidak menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai landasan dasar negara merupakan suatu pemikiran yang salah kaprah. Karena jika kita menggunakan logika sesederhana itu, ISIS, terlepas setuju atau tidak dengan ISIS, akan termasuk ke dalam kategori negara Islam. Negara Islam yang tidak tauhid tidak bisa jika hanya dinilai dari landasannya saja. Indonesia dalam hal ini, meskipun tidak secara resmi menggunakan syariat Islam, tetap membolehkan syariat Islam untuk digunakan, bahkan dijadikan peraturan resmi negara. Masalahnya, tinggal umat Islam mampu atau tidak dalam mempositifikasikan syariat Islam. Jangan sampai kita menyalahkan sistem, padahal
kitanya yang tidak mampu. Hal ini seperti kita menyalahkan senapan karena kita tidak bisa menembak. Pancasila sebagai dasar negara justru sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan semua sila yang ada di dalam Pancasila memiliki sumbernya dalam Al-Quran. Di sisi lain, model kekhilafahan Islam sendiri dari zaman Nabi Muhammad hingga dinasti dinasti Utsmaniyah runtuh juga memiliki model yang berbeda-beda, mulai dari Nabi yang menunjuk langsung penggantinya, kemudian Utsman dan Ali yang dipilih lewat voting seperti halnya model parlementer, serta model kerajaan yang mana pemimpin dipilih berdasarkan keturunan. Dari sini kemudian penulis sendiri berkesimpulan dan berhipotesis bahwa jika Pancasila bisa benar-benar ditegakkan, bukan hanya sebagai alat kekuasaan dan kemudian tujuannya bisa tercapai, maka Pancasila bisa dikatakan masuk ke dalam kategori model sistem khilafah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.